Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Shadaqallahul azim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan kabar itu tersebar seantero Madinah, Umar bin Khattab mengatakan kepada seluruh kaum, barang siapa yang berani mengatakan Muhammad wafat, maka aku akan penggal lehernya. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata benar, Rasulullah SAW di hadapan mata Umar bin Khattab telah wafat. Kemudian Rasulullah SAW kembali keluar dari rumah Rasulullah SAW sambil mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata, wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadahnya kepada Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah adalah zat yang tidak akan pernah mati dan senantiasa hidup. Ramadan sudah kita jalani beberapa hari, dan itu bisa menguji kita. Apakah benar Ramadan ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita hanya beribadah karena bulan Ramadan? Hal itu akan nampak bagaimana nanti kita setelah melepas diri kita dengan Ramadan. Ramadan telah berlalu, apakah kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rutinitas Ramadan kita, atau sebaliknya rutinitas itu kita tinggalkan semuanya? Barang siapa beribadah hanya kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha hidup dan tidak ada akhirnya. Barang siapa beribadahnya karena Ramadan, maka Ramadan pun nanti akan berakhir. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan. Dia orang kaya, mewarisi harta dari keluarganya. Kemudian kebiasaannya adalah dia mengundang budak-budak untuk dipanggil ke rumahnya. Budak-budak itu diberi oleh perempuan ini beberapa untayan benang, beberapa untayan dari bulu binatang.
Kemudian si perempuan ini akan memerintahkan kepada budak-budaknya untuk memintal benang dan rambut binatang itu dengan bintalan, sehingga dari rambut menjadi bintalan benang, dari benang nanti menjadi sebuah karpet atau yang lainnya, atau sebuah kain. Kemudian ketika sore hari itu tiba, setelah budak-budak itu pulang, maka si perempuan ini dengan sengaja akan mengurai pintalan-pintalan dari budak-budak itu yang tadinya sudah terbentuk sebuah kain, selembar kain. Dari kain itu diambili benang per benangnya, kemudian dari benang itu dia urai kembali menjadi lembaran-lembaran rambut binatang. Inilah kebiasaan perempuan ini yang disebutkan oleh banyak mufassir. Perempuan ini adalah bukan perempuan yang berakal, bukan seseorang yang sehat akalnya, karena dia memerintahkan kepada budaknya untuk membuat pintalan, kemudian di sore hari dia urai kembali pintalan itu. Sama fenomenanya ketika seseorang dalam bulan Ramadan sudah membiasakan rutinitas-rutinitas baik. Diawalkan bangunnya sebelum azan untuk sahur. Dia segerakan sholat di awal waktu. Dia sempurnakan dengan sholat sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah. Kemudian dia menjaga amarahnya, menahan amarahnya, mengendalikan supaya puasa yang dia jalani menjadi puasa yang sempurna. Dia tambah hari-harinya dengan tilawah Al-Quran. Seperti perempuan tadi, yang mengikat pintalan-pintalan itu dengan kuat, memintal kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan. Tapi sungguh sangat bodoh ketika sama yang dilakukan oleh orang-orang seperti yang dilakukan oleh perempuan itu, mengurai kembali pintalan yang sudah kuat, membubarkan kembali kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik dibiasakan di bulan Ramadan. Kebiasaan tilawah sudah dia bangun di bulan Ramadan dengan berbaik tilawah, tetapi dengan lepasnya Ramadan dia urai kebaikan itu, dia urai rutinitas itu kembali menjauh dari Al-Quran. Sudah dia bangun kebiasaan baik, sholat di awal waktu, dibangun sebelum waktu subuh datang untuk sahur. Tapi ketika Ramadan berakhir, dia tinggalkan kebiasaan itu. Dia kembali kesiangan dalam bangunnya, dia kembali menunda-nunda sholat sampai habis waktu. Maka orang-orang yang seperti ini pantas juga mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pemisalan perempuan tadi. Allati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Seperti seorang perempuan yang sudah memintal benang kemudian menjadi kain, kemudian dia dengan sengaja mengurai kain itu. Sungguh perlakuan seperti ini, perbuatan seperti ini bukanlah perbuatan yang masuk di akal. Ketika kita sudah membiasakan rutinitas-rutinitas baik di bulan Ramadan ini, tetapi dengan sengaja rutinitas baik itu kita urai kembali di hari-hari setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kita melanggengkan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan ini, kita bisa lanjutkan di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.